Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Pratama Putra Handaya dari Teknik Elektro 2019. Kali ini akan bahas tentang proyek sistem benam dari kelas sistem benam 01, di mana proyek dari saya ini berjudul Sistem Gerbang Otomatis dengan RFID. Nah, kita masuk ke bagian deskripsi instrumen. Sistem gerbang RFID ini merupakan sebuah instrumen yang berguna untuk menjaga keamanan suatu tempat yang menggunakan gerbang sebagai pembatas, di mana gerbang tersebut digerakkan oleh motor servo yang terintegrasi dengan Arduino dan menggunakan RFID sebagai sensor utamanya. Sistem gerbang RFID ini menggunakan beberapa komponen. Beberapa komponen lain selain yang tadi saya sebut, yaitu servo Arduino RFID, yaitu komponen lainnya berupa LCD sebagai interface, juga LED dan buzzer sebagai penanda apakah akses diterima atau tidak. Nah, kita masuk ke bagian foto instrumen. Di sini ada tampak depan, lalu bagian dalam dari instrumennya saya merancang seperti ini. Lalu ada tampak atas dan tampak ketika kartu akses diterima. Nah, kita masuk ke bagian komponen yang digunakan. Nah, komponen yang digunakan pertama adalah ada servo motor. Nah, servo motor ini akan menjadi aktuator utama yang bekerja di komponen yang saya gunakan ini. Nah, servo motor ini dikendalikan menggunakan codingan yang terhubung dengan Arduino, di mana akan mengatur posisi-posisi dari gerbang. Bisa menggunakan sudut-sudut yang ada, bisa juga diatur delay-nya seberapa lama servo ini akan menutup atau seberapa lama servo ini akan membuka. Kemudian ada RFID. RFID ini merupakan sensor utama yang digunakan. RFID ini menggunakan antena sehingga dapat digunakan, maksudnya dia tidak harus menempel pada sensor, melainkan bisa sampai jarak 2 cm. Nah, RFID ini akan dihubungkan dengan Arduino. Nah, pada RFID memiliki sistem SPI, di mana di dalamnya terdapat pin MISO, MOSI yang menunjukkan bahwa RFID ini termasuk bagian dari serial atau SPI. Kemudian di sini ada Arduino Uno R3. Arduino Uno R3 akan bekerja sebagai microcontroller utama yang akan mengatur kerja dari keseluruhan rangkaian. Nah, Arduino Uno R3 ini dihubungkan dengan komputer atau laptop menggunakan sebuah IDE atau IDE bernama Arduino IDE. Nah, di sini kita bisa mengatur codingan-codingan yang ada, bagaimana kerja dari sistem tersebut melalui codingan yang ada. Terus kita akan menghubungkan semua komponen yang ada juga kepada Arduino. Oh ya, mungkin tadi saya sedikit kelewat tentang RFID. Nah, di RFID ini terdapat sedikit perbedaan dengan beberapa komponen lain. Beberapa komponen lain seperti servo motor, LED, LCD itu akan menggunakan input tegangan 5 volt, sedangkan RFID ini akan menggunakan input tegangan 3,3 volt karena rentang dari voltase yang bisa diterima RFID ini hanya sekitar 2,5 sampai 3,3 volt saja. Oleh karena itu mungkin ini sebagai reminder aja, jika siapapun yang ingin menggunakan RFID jangan sampai salah masukkan tegangan, yaitu tepatnya letakkan tegangan di 3,3 volt. Maksudnya input tegangan. Jangan ke yang 5 volt karena ya bisa menyebabkan kerusakan. Oke, kita kembali ke Arduino Uno R3. Di Arduino Uno R3 ini juga terpasang ATmega sebagai mikroprosesornya yang akan memandu kerja dari Arduino Uno R3. Oke, lanjut ke bagian breadboard. Breadboard merupakan satu alat yang tidak disolder, di mana di sini kita bisa merangkai suatu rangkaian sehingga kita tidak perlu nyoldernya dan rangkaian tersebut bisa kita cabut pasang. Pada breadboard sendiri itu ada bagian-bagian yang terhubung. Bagian-bagian yang terhubung itu mana aja? Ini digambar pada bagian atas ini. Ini bagian atas itu terhubung. Jadi sederet, dia terhubung horizontal, sedangkan pada bagian tengah akan terhubung secara vertikal. Oke, kita next. Sini ada LED with resistor. Jadi aktuator lain yang saya pakai adalah LED. Nah, LED ini akan menandakan apakah kartu ini
diterima atau tidak. Nah, jika lampu yang menyala warna merah, maka menandakan bahwa kartu ini belum diterima atau kartu ini masih salah gitu. Sedangkan jika kartu yang LED yang menyala adalah warna hijau, maka menandakan kartu ini terima. Di sini LED dipasang bersambungan dengan resistor. Kenapa dengan resistor? Karena arus yang diberikan oleh Arduino itu terlalu besar. Karena itu dibutuhkan resistor. Nah, resistor yang saya pakai di rangkaian ini yaitu resistor dengan besar 220 ohm. Lanjut, ini ada buzzer, di mana buzzer ini merupakan suatu alat jika diberikan input dan codingan yang jelas, maka dia akan memberikan suatu bunyi. Nah, buzzer ini punya 2 pin, ada positif dan negatif, di mana pada rangkaian saya ini, buzzer ini akan dihubungkan dengan pin A0 dari Arduino. Buzzer ini juga merupakan salah satu aktuator yang digunakan pada rangkaian saya ini. Dia bekerja bersama LED, di mana ketika lampu hijau menyala, maka dia hanya bunyi sekali, sedangkan lampu merah menyala, maka lampu merah akan berkedip 4 kali dan buzzer akan berbunyi 4 kali. Kemudian kita lanjut, di sini ada LCD with I2C, di mana LCD ini akan menjadi display utama atau sebagai user interface yang akan menandakan apakah kartu ini diterima atau tidak gitu oleh sistem. Di sini LCD yang digunakan memiliki tambahan I2C. I2C di sini berguna untuk mengurangi jumlah pin yang digunakan sehingga akan mengurangi biaya pembuatan juga. Jadi mengurangi biaya jumper, lalu mengurangi pin-pin yang digunakan pada Arduino seperti itu. Jadi pada LCD yang jumlah pinnya mencapai 16 bisa diringkas menjadi 4 pin. Jadi akan menghemat penggunaan dari pin itu sendiri. Setelah komponen, kita ada klasifikasi komponen. Pada klasifikasi komponen ini sendiri tadi saya sudah sebutkan beberapa. Misalkan di sini ada input sensor, dia ada RFID card reader, kemudian ada microcontroller, dan ada output atau aktuator dan display. Di sini ada servo motor, LED, buzzer, dan LCD. Nah, ini ada skematiknya. Beberapa tadi ada yang sudah saya jelaskan. Jadi di sini untuk RFID sendiri akan terhubung dengan pin dari 9 sampai 13. Nah, kemudian ini juga nih untuk LCD tadi sudah saya jelaskan juga. Di sini ada 16 pin yang akan dihubungkan dengan I2C dan akan merangkumnya atau meringkasnya menjadi 4 pin I2C yang akan dihubungkan dengan input A4 dan A5 untuk SDA dan SCK dan VCC dan GND. Kemudian ada servo akan terhubung dengan VCC 5 volt dan ground, juga pin 6. Terus ada LED, 2 LED yang akan terhubung dengan pin 4 dan 5 dan menggunakan resistor yang akan terhubung ke Arduino dan kaki lainnya akan terhubung ke ground. Dan di sini juga ada buzzer yang tadi saya sebutkan, dia akan terhubung, kutub negatifnya akan terhubung dengan A0, sedangkan kutub positifnya akan terhubung dengan VCC 5 volt. Oke, next, ini ada alur kerja instrumen, di mana alur kerjanya pertama adalah LCD menampilkan tulisan tempelkan kartu, bahwa berarti kita sistem ini akan dimulai. Kita bisa menempelkan kartu dan RFID akan membaca kartu yang telah kita tempelkan. Nah, di sini ada kondisi ketika Arduino memproses input dari RFID, apakah kartu ini sesuai atau tidak gitu. Ketika kartu sesuai, maka LCD akan menampilkan tulisan akses diterima dan servo akan terbuka ke atas. Kemudian lampu LED, ini maksudnya lampu LED akan berubah warna hijau dan buzzer akan menyala. Terus kemudian dia ada kondisi ketika kartu tidak sesuai atau kartu tidak terdaftar. Maka LCD akan menampilkan akses ditolak dan servo akan tetap tertutup. Dan ini LED merah, ini ada kesalahan penulisan, mohon maaf. LED merah dan buzzer akan berkedip selama 4 kali. Berarti menandakan akses ditolak. Oke, ini kita masuk ke bagian kode. Ini ada flowchart kode. Jadi pertama ada start dan ada inisialisasi pin dan variabel dari keseluruhan komponen, juga library yang ada. Nah, di sini kemudian masuk ke bagian void setup. Di void setup ini ada inisialisasi RFID. Jadi inisialisasi untuk pembacaan RFID. Terus ada inisialisasi output dari serial begin, SPI, LCD, posisi servo, dan LED. Jadi output awalnya bisa diinisialisasi di void setup. Kemudian masuk ke bagian void loop, di mana ini merupakan bagian yang akan terus mengulang. Yang pertama ada output awal LED dan LCD. Jadi output awal LED setelah dia diinisialisasi akan diatur merah menyala dan LCD juga akan diatur yang seperti tadi
Nah, kemudian masuk ke menampilkan output ID kartu pada monitor. Monitor di sini adalah monitor serial begin. Jadi pertama saat kita menempelkan kartu, maka kode ID kartunya akan muncul di serial begin. Kemudian kartu ini juga akan mengecek apakah kartu yang kita tempelkan tadi sudah sesuai apa belum setelah menampilkan di layar tadi. Nah, ketika kartunya sesuai, maka output LED akan diatur hijau, kemudian buzzer akan menyala dan ada tulisan akses diterima pada LCD, juga servo akan terbuka. Lalu kita mengatur delay 3 detik untuk ya mobilnya bisa lewat, dan untuk delay ini kita bisa atur-atur sesuai keinginan kita. Kemudian output LED hijau akan mati dan servo akan kembali menutup. Bagaimana dengan kondisi yang tidak sesuai? Maka output LED merah dan buzzer akan menyala 4 kali. Akses ditolak pada LCD. Nah, ini terdapat sebuah loop for di mana untuk membuat buzzer dan LED menyala 4 kali digunakan sebuah algoritma for. Jadi akan menyala berulang sebanyak 4 kali. Kemudian setelah membaca apakah sesuai dan tidak sesuai, maka proses ini akan mengulang dari bagian void loop. Oke, ini ada kodenya. Ini kita mulai dari kiri. Di sini ada library, yaitu library spi.h, ada mfrc 522, ada wire.h, ada servo, dan ada LCD with I2C. Kemudian di sini juga ada inisialisasi pin dan variabel dari beberapa komponen. Nih, misalkan kita inisialisasi pin dari RFID. Di sini akan ada define dari pin RST. Kemudian di sini ada inisialisasi pin LCD. Ini ada inisialisasi LCD-nya. Terus ada inisialisasi pin buzzer. Kemudian ada variabel servo. Juga ada inisialisasi pin dari LED, yaitu pin LED hijau akan terhubung ke pin 5 dan merah akan terhubung ke pin 4. Kemudian kita masuk ke bagian void setup. Di void setup ini ada tadi yang kita bilang itu ada inisialisasi serial begin. Ini juga ada serial SPI dan MFRC atau RFID-nya. Kemudian ada inisialisasi dari LCD juga. LCD dia menyalakan backlight-nya, dan ini juga ada beberapa inisialisasi, yaitu pada output buzzer kita menentukan buzzer sebagai output, terus menentukan pin dari servo karena tadi di bagian awal sebelum void setup ini tidak ada, maka kita masukkan di void setup. Di sini ada juga kita matikan buzzer di awal program. Oke, di sini ada kita mengatur derajat awal servo supaya servo ini berada pada kondisi tertutup. Jadi kita atur ke 0 derajat. Kita atur juga tulisan awal pada LCD pada void setup, di mana hanya akan berlangsung sekali pada awal. Tulisannya ini berupa selamat datang. Di sini ada posisi-posisinya juga. Terus ada tulisan ready. Terus kita mengatur LED ini sebagai output. Kemudian kita masuk ke void loop. Di void loop ini di awal kita akan mengatur warna dari LED-nya, warna merah akan menyala. Jadi supaya ini akan bekerja ketika lampu hijaunya menyala gitu. Jadi pintu akan terbuka ketika lampu hijau menyala. Sedangkan ketika lampu merah berarti ya akses ditutup, akses ditolak, dan atau RFID tidak terbaca sama sekali, berarti lampunya masih merah. Selanjutnya ada tulisan tempelkan kartu. Jadi ini posisi awal di mana user diminta untuk menempelkan kartu, lalu ada delay selama 100 milisecond. Kemudian di sini ada pengecekan kartu RFID. Ada pemilihan kartu RFID, juga ada penampilkan ID kartu RFID pada serial monitor. Nah, fungsinya apa sih? Jadi ketika di awal gitu, di sini sih berguna untuk kita memasukkan kode ke bagian if yang ada di bagian kanan ini nanti. Atau kita menentukan kartu yang mana yang bisa diterima oleh sistem ini gitu. Jadi ketika kita menempelkan kartu, maka sebelum sistem yang ini bekerja gitu, karena kita belum masukkan bagian if, serial monitor akan menampilkan ID dari kartu yang kita tempelkan tadi. Nah, setelah kita mendapatkan ID-nya, baru kita coding ulang dan kita masukkan ke bagian if, sehingga kartu yang kita tempelkan tadi bisa terdaftar sebagai kartu yang diterima gitu. Oke, kita masuk ke bagian if. Di bagian if ini merupakan bagian kondisi di mana kartu ditempelkan dan menentukan sistem ini akan bekerja bagaimana gitu. Apakah dia akan ditolak atau diterima. Ketika kartunya ditolak atau konten substring ini maksudnya ketika kartu ditempelkan ini dengan kode segini gitu sesuai, maka hal-hal yang terjadi adalah yang pertama lampu merah akan mati.
dan buzzer akan berbunyi. Nah, di sini ini kita atur awal pertama buzzernya mati dulu. Buzzer mati low, terus buzzer akan berbunyi. Maaf, ini ada kesalahan penulisan. Jadi awal mati, lalu kita jeda 300 milisecond, buzzer berbunyi dan lampu hijau akan menyala. Terus tulisan pada LCD juga kita atur. Di sini akses diterima gitu. Jadi setelah kartu ditempel, LED nyala, buzzer nyala, juga LCD juga menampilkan tulisan akses diterima. Nah, terus juga ada tulisan silakan masuk dan servo akan bergerak menuju 90 derajat. Kemudian ada delay 3 detik, di mana delay ini bisa kita main-mainkan, kita atur seberapa butuhnya, dan kembali servo menutup ke 0 derajat. Dan kita matikan lampu hijau dan akan kembali ke kondisi di mana lampu merah yang menyala. Kemudian bagaimana kalau misalkan kartunya ditolak atau kartunya tidak terdaftar? Di sini kita atur biar gerbangnya tetap menutup. Jadi gerbangnya akan tetap tidak bergerak. Terus tulisan pada LCD akan menampilkan tulisan akses ditolak dan dilarang masuk. Dan seperti yang tadi saya bilang, di mana buzzer dan LED nyala 3 kali gitu secara berulang 4 kali, di mana akan berulang masing-masing sekali gitu dengan jeda waktu selama 300 milisecond. Di sini digunakan algoritma for untuk menjalankannya. Terakhir, bagian validasi dan karakteristik sebelum masuk ke bagian simulasi ya. Nah, di bagian validasi dan karakteristik ada apa aja sih batasan-batasan yang dipunyai oleh sistem ini? Yang pertama, servo motor ini dapat diubah dari bentuk gerbang atas bawah menjadi gerbang tarik dan dorong dengan menambah komponen dan benda lainnya. Jadi, gerbang yang digunakan pada sistem ini, pada simulasi ini merupakan gerbang yang bergerak dari atas ke bawah atau sebagai palang pintu gitu. Bentuk gerbangnya ini bisa kita ubah dengan mengubah servonya ini. Jadi servo motornya dapat diubah. Setelah servonya diubah, kita tinggal hubungkan dengan gerbang yang kita mau gunakan. Misalkan gerbang yang rolling gitu, yang bergerak, yang kanan kiri maksud saya. Nah, itu kita bisa tambahkan tali atau bagaimana, kita tinggal atur saja. Kemudian pada gerbang palang pintu ini, servo motor dapat diputar 180 derajat bergantung dengan kebutuhan diinginkan, diatur menggunakan kode yang dibuat. Nah, karena dari saya sendiri, dari proyek ini sendiri hanya membutuhkan pada kondisi 0 derajat dan 90 derajat, maka pada kode digunakan sudut 0 derajat dan 90 derajat. Dan itu masih mencakup pada sudut yang bisa dicapai oleh servo motor itu sendiri. Yang ketiga, jarak antara kartu dan RFID pada proyek ini bisa mencapai 2 cm agar dapat terbaca. Nah, ini sempat saya coba beberapa kali gitu dengan jarak yang berbeda-beda dari kondisi kartu menempel pada RFID sampai jarak 2 cm. Dan setelah jarak 2 cm ini pembacaan udah mulai kabur ya, karena pada RFID kartu dari ini yang saya digunakan MFRC 522, mungkin karena pengaruh dari pabrikannya atau bagaimana, cuman dari literasi yang saya baca bisa sampai 5 cm. Cuman ternyata yang saya dapat ini hanya bisa mencapai 2 cm agar dapat terbaca. Terus terdapat error pada sudut yang bentuk oleh servo motor, yaitu sebesar 1 derajat. Jadi ketika kita memasang servo yang dibuat lurus, ketika diatur 90 derajat atau 0 derajat, maka akan ada sedikit penyimpangan sebesar 1 derajat. Terus jumlah kartu yang bisa disimpan sebagai kartu yang terintegrasi adalah 1 kartu. Nah, karena yang tadi yang saya bilang pada bagian codingan, yaitu kartu yang digunakan akan diintegrasikan dulu. Kita masukkan dulu kode ID dari kartu tersebut ke dalam bagian if atau bagian kondisi yang akan menentukan apakah kartu tersebut diterima atau tidak. Oke, selanjutnya kita akan ke bagian simulasi yang akan ditampilkan sebagai berikut. Oke, jadi kali ini kita akan mulai simulasi dari sistem gerbang RFID ini. Sistem gerbang otomatis RFID, di mana saya akan menghubungkan sumber dengan sebuah power bank. Sini akan saya pasang. Sistem akan nyala seperti ini. Tulisan selamat datang dan ready, dan tempelkan kartu. Di sini saya akan menggunakan 2 buah kartu, di mana salah satunya sudah terintegrasi dengan sistem ini atau ID-nya sudah didaftarkan pada bagian kode. Oke, kita coba kartu pertama, kartu yang ini. Kita lihat apa yang akan terjadi jika kita menempelkannya pada RFID. Akses ditolak, buzzer bunyi, dan LED menyala 4 kali. Kita coba kartu selanjutnya, yang ini.
Apa yang akan terjadi? Akses diterima, buzzer menyala sekali, dan lampu hijau menyala sekali. Lalu servo akan kembali ke posisi semula setelah 3 detik. Oke, sekian presentasi proyek dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.